baru menyertai 611, kami ucapkan selamat datang. Pada sekarang ini kita tahu bahwa COVID, musim pandemik sekarang makin dalam keadaan darurat. Saya percaya semua orang sekarang dalam keadaan ketakutan, kerisauan dalam musim lockdown ini. Tapi kita harus percaya, kita harus meminta kuasa Tuhan untuk membangkitkan iman kita, untuk menguatkan hati kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan adalah pengharapan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama istiharkan kuasa Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi kita nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya Tuhan, kita sorakkan haleluya. Kita sorakkan kemenangan Tuhan, sebab Engkau adalah Raja segala raja. Engkau adalah kota perlindungan. Engkau adalah kota benteng bagi kita. Hati kami percaya kepada Engkau.
COVID ini pasti akan melewati. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita ikhtiarkan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam musim ini ya Tuhan, hanya Engkau adalah harapan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah penolong yang setia ya Tuhan. Seperti yang kami katakan tadi ya Tuhan, seperti yang kami nyanyikan tadi ya Tuhan, walau bumi bergoncang ya Tuhan, walau gunung-gunung beranjak ya Tuhan, tapi Engkau tetap setia bersama kami. Haleluya Bapa, haleluya, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Oh haleluya, haleluya Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita kan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong yang setia buat masa sekarang ini ya Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan bimbingan-Mu. Kami memerlukan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini, kami anak-anak-Mu hidup dalam kekhawatiran. Hidup tidak ada keamanan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau menghiraukan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang kami andalkan. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa selamanya. Anak-anak Tuhan, mari kita letakkan tangan kita di atas dada kita. Kita berdoa di depan Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kuatkan iman kita. Kuatkan kita semuanya. Sehingga pada masa sekarang ini kita tidak goyang. Iman kita tetap berdiri teguh mengandalkan Tuhan kita. Kami percaya Tuhan Kau berkuasa selamanya. Kami percaya kekuatan-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih sekali lagi. Kuatkan iman kami. Kuatkan kami ya Tuhan pada masa sekarang ini. Walaupun kami melihat jalan kami tidak tahu bagaimana masa depan kami. Seperti hidup dalam kegelapan, seperti hidup dalam kesesatan. Tidak ada jalan keluar, tetapi hanya satu Tuhan. Kuatkan kami, sertai kami ya Tuhan. Pada masa sekarang ini kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui keadaan kami. Hanya Engkau Tuhan yang melihat semua kejadian ini ya Tuhan. Kami percaya Yesus, darah-Mu mempunyai kekuatan. Dalam nama Yesus, darah Yesus akan menghancurkan semua penyakit-penyakit yang menyerang kami. Darah Yesus akan memusnahkan semua penyakit yang ada di dunia ini. Darah Yesus yang akan menghancurkan semua kutukan ini. Darah Yesus yang melindungi kami. Darah Yesus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Kau mendengar doa kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan tetap dapat datang ke hadapan-Mu. Kami juga berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan. Kami boleh memberi persembahan kami ya Tuhan. Kami bukan hanya membawa hati kami di depan-Mu.
Kami juga membawa berkat yang Engkau berikan melalui uang ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Terimalah doa-doa kami ya Tuhan. Terimalah pujian kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami berikan buat nama-Mu. Terima kasih Tuhan Kau mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mengatakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Salam semuanya. Sekali lagi kita bertemu kembali. Selamat datang buat teman-teman yang baru atau yang lama. Ya, kita tetap dapat datang ke hadapan Tuhan melalui online, kita tetap dapat bersekutu. Kita tahu keadaan, waktu, tempat tidak dapat memisahkan kasih Tuhan terhadap kita. Jadi selamat datang buat teman-teman yang baru yang pertama kali menyertai ibadah bahasa 611. Kami sekali lagi mengalu-alukan kedatangan kalian. Terima kasih juga yang sudah semenjak dulu ikut terus bersama kita dalam ibadah. Kita juga ucapkan selamat datang. Salam semuanya. Sekiranya ya yang teman baru ingin mengetahui tentang gereja 611, kita boleh telepon, nomor telepon ada di layar kita. Ya, kalian melalui telepon ini kalau ada masalah yang kalian hadapi, ada yang mau kalian perlu kami ingatkan dalam doa kami, ya kami juga boleh menerima atas permintaan kalian, ya boleh telepon nomor telepon yang di depan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama kita memberi persembahan kita buat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kita melalui Sarawak Pay juga boleh, melalui bank online juga boleh, ya. Dengan cara apapun kita boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Yang penting kita mempunyai hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bersyukur, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi mari sama-sama kita angkat telepon kita, ya melalui Sarawak Pay ataupun melalui online bank, kalian juga boleh melakukan. Ini adalah salah satu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita setiap hari, kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Ini adalah rasa syukur kita, rasa tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati semua orang yang memberi persembahan dengan hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang ikhlas. Dalam nama Yesus kita akan menerima berkat berlimpah-limpah. Kita akan menerima 30 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 100 kali lipat. Ini adalah ajaran dari Tuhan, ini adalah perjanjian dari Tuhan. Yang penting kita harus dengan hati yang ikhlas, ya, tulus, bersyukur, memberi persembahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi pada hari ini kita tetap dapat menerima firman Tuhan, kita tetap dapat datang ke hadapan Tuhan, ya, menerima apa yang mau Tuhan berikan pengertian pada kita pada saat ini. Kita tahu pada saat ini yang sangat-sangat penting adalah satu hal yang tidak boleh kita anggap enteng, anggap remeh, ya. Kita harus tahu satu hal yang paling penting pada keadaan sekarang, yaitu kekuatan yang ada di dalam kita. Bagaimana kekuatan ini akan memberi kita satu kekuatan untuk memenangi pada keadaan sekarang ini, memenangi keadaan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kegelisahan, hidup dalam tidak ada rasa aman di dalam hati kita. Yaitu satu hal, kita harus terikat dengan Tuhan kita. Minggu-minggu yang lalu kita juga mengatakan, ya, melalui khotbah judulnya juga terikat dengan kejujuran Tuhan Yesus, terikat dengan Tuhan Yesus anak sejati. Jadi hari ini terikat pada satu hal,
Hal apa yang harus kita terikat sehingga iman kita akan bertambah kuat, sehingga perjalanan kita walaupun banyak rintangan di depan, walaupun banyak batu-batu yang menghalangi kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan membuka jalan buat kita. Amin. Jadi mari kita lihat, terikat pada satu hal pada khotbah hari ini judulnya. Jadi mari kita lihat, ingin kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan, itu yang paling penting pada masa sekarang yang harus kita kejar, yang harus kita hauskan, yang harus kita dahagakan, yaitu kita harus mempunyai ikatan yang erat, intim, hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa satu hal ini yang harus kita lakukan sehingga kita mengerti? Kita tahu kita semuanya anak-anak Tuhan. Kita telah diselamatkan, kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita. Tetapi dalam setiap perjalanan kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu satu pengertian sehingga kita akan tetap berdiri teguh pada keadaan sekarang. Keadaan yang sangat sulit, keadaan yang semua orang hidup dalam ketakutan. Tetapi yang satu kita kejar, yaitu kita terikat pada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengikat diri kita ya dengan kebenaran Tuhan, dengan anak sejati Tuhan ini yaitu Tuhan Yesus, bagaimana kita terikat dengan satu hal ini. Kita tahu sekarang keadaan MCO ya, kita banyak waktu di rumah. Apakah kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Kita tahu setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Pasti ada niat baik Tuhan buat kita semua anak Tuhan. Yaitu pada keadaan sekarang ini kita lebih banyak waktu, lebih banyak masa di rumah. Apa yang kita lakukan di rumah? Apakah kita masih hidup dalam kesibukan, dalam setiap hari ya handphone kita tidak berpisah dari tangan kita. Coba kita lihat pada masa ini apa yang mau Tuhan berikan buat kita. Sebenarnya Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Tuhan akan lebih erat, lebih intim. Sehingga kita akan menikmati hubungan kita dengan Tuhan pada masa sekarang ini. Jadi kita juga tahu sebelum MCO tahun lalu, semua orang terutama orang yang kaya, mereka mempunyai rencana mungkin akhir tahun pada liburan anak-anak sekolah mereka boleh pergi ke luar kota, ke luar negeri. Tetapi pada masa sekarang ini apa yang mau kita lakukan semuanya tidak dapat kita lakukan. Semuanya bukan pada genggaman tangan kita. Apa yang kita rencanakan semuanya kucar kacir. Semuanya tidak terjadi. Karena keadaan sekarang bukan dalam kontrolnya kita. Jadi kita jangan lupa. Yang satu hal yang paling penting pada keadaan sekarang yang akan menentukan masa depan kita. Akan menentukan langkah kaki kita. Akan menentukan sesudah MCO ini apakah ada lagi yang lebih gawat. Lebih penyakit yang lebih kelihatan lebih mengerikan akan terjadi. Sebenarnya kita tahu, semua orang mengerti bahwa keadaan dunia sekarang bukan bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Ekonomi bertambah buruk, kesehatan bertambah buruk, hubungan sesama bertambah buruk. Tetapi kita ada harapan, karena Tuhan adalah harapan kita. Kita sertakan Tuhan di dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, ya, dalam kesehatan kita. Ini yang paling penting pada masa sekarang dan akan datang. Jadi tidak ada keadaan apapun, waktu, tempat dapat menghalang ya satu hal yang penting ini yang kita kejar, yang kita mengerti. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Terikat pada satu hal. Mari kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42, poin pertama, Marta dibawa tapi tidak dibawa.
Mari kita lihat firman Tuhan, kita sama-sama belajar mengerti dari khotbah ini, dari firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita dari firman ini, ya, ini firman ayat yang belakang, nanti depan kita ada melihat lagi ceritanya bagaimana terjadi. Tetapi dari Marta kita melihat, Marta dia adalah kakaknya Maria. Maria ada adiknya adalah namanya Maria. Jadi Marta ini anak yang besar, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Sewaktu dia datang ke rumahnya, Marta sangat menyayangi Yesus. Jadi dia melayani Yesus, menyediakan banyak makanan ya, sehingga dinikmati oleh Yesus dengan murid-muridnya. Jadi sewaktu Marta melakukan semuanya ini, dia kalau kita lihat, kita merasa Marta ini di bawah. Karena dia adalah melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah di atas Marta. Tetapi pada pelayanan ini, dalam dia melayani Tuhan Yesus, itu sifat di dalamnya, sifat seseorang sangat penting. Kita melihat Marta bagaimana dia melayani Yesus. Memang dia berbaik hati mengundang Yesus datang ke rumahnya, menyediakan makanan buat Yesus dan murid-muridnya sehingga mereka dapat sama-sama bercerita, berkumpul ya, mempunyai hubungan yang baik. Kita melihat dari sini, melihat Marta adalah seorang yang baik hati, yang menyayangi Yesus. Tetapi Marta dia tidak jelas bahwa dia melayani Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberi, sebenarnya dia adalah menerima. Bagaimana kita bilang menerima? Misalnya, sekarang kita dalam pelayanan di sini, kita memberi. Ya, seperti saya berdiri di sini, saya memberi khotbah, memberi pengertian kepada anak-anak Tuhan, ya, umat-umat Tuhan. Ini memang perasaannya ini saya memberi. Tetapi sebenarnya di sebalik memberi ini, saya menerima. Apa yang saya terima? Yaitu saya terima berkat dari Tuhan. Saya diberi pengertian dari Tuhan. Jadi saya harus mempunyai hati yang mengerti bahwa saya bukan memberi, tetapi saya adalah penerima. Jadi Marta karena dia melayani Yesus, dia merasa dia memberi. Jadi sewaktu dia dalam keadaan banyak persoalan ya yang dia khawatirkan, menyusahkan dirinya, melakukan banyak perkara. Sehingga Marta merasa letih. Dia merasa kenapa dia sendiri yang melakukan semuanya ini. Kemana adiknya? Di mana adiknya? Kenapa adiknya tidak datang membantu? Tetapi karena mempunyai pikiran dan perasaan begini, akhirnya Marta mempunyai pikiran yang salah, mempunyai perasaan yang salah. Dia merasa dia melayani Tuhan Yesus adalah kewajibannya. Dia merasa adiknya Maria harus juga mempunyai kewajiban untuk datang membantu dia untuk melayani Yesus. Ini adalah pikirannya Marta. Tetapi kita lihat, Marta bukan hanya marah kepada adiknya. Dalam kegelisahan, dalam khawatir, dalam kesibukannya, dan akhirnya dia juga datang ke hadapan Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 42. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Karena dia menyalahkan kenapa Yesus tidak menyuruh adiknya untuk datang membantunya melayani Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan hati yang lapang, tidak marah, tidak emosi, dia memanggil adiknya, mengatakan bahwa adiknya telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ini satu penjelasan dari Tuhan Yesus buat Marta.
bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu bagian yang terbaik? Bukan menyediakan makanan, bukan melihat apakah yang saya sediakan makanan ini sesuai dengan selera Yesus. Bukan ini yang Yesus mau. Tetapi Yesus pentingkan adalah hubungan mereka. Yesus datang ke rumah Marta hanya satu tujuan, yaitu menjalin hubungan yang rapat dengan Marta, dengan Maria. Tetapi Maria mengerti isi hati Tuhan Yesus. Jadi Maria, dia duduk ya di kaki Yesus, mendengar suara Yesus, mendengar pengajaran dari Yesus. Ini adalah bagian yang terbaik. Ini adalah perkataan Yesus untuk Marta. Bagian yang terbaik ini tidak akan diambil daripada Maria. Ini adalah milik Maria. Karena Maria mengetahui apa sebenarnya kedatangan Yesus ke rumahnya, apa tujuannya. Jadi dari sini kita melihat Marta karena kesibukannya ya letih, akhirnya dia marah kepada adiknya juga dengan suara yang tegas. Dia memerintahkan Yesus untuk memerintahkan adiknya datang membantu. Ini kita melihat bahwa Marta tidak merendahkan diri. Walaupun kita tahu Marta dia melayani Tuhan Yesus ya, sepertinya dia di bawah Yesus. Tetapi dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya, dia itu merasa dia lebih tinggi dari Yesus. Dia bukan sebagai penerima, tetapi dia adalah sebagai pemberi. Jadi dalam keadaan ini juga kita belajar bagaimana keadaan kita sekarang. Apakah karena sekarang keadaan COVID-19 semua orang dalam kesibukan memperbincangkan untuk mungkin harus menyediakan vitamin-vitamin yang berkhasiat yang dapat membantu kita untuk mencegah penyakit ini. Ataupun sekarang kita lagi hangat-hangatnya mengatakan yaitu semua orang ya register mau suntikan ini untuk menghalang penyakit ini, untuk menghalang kita, untuk datang menyerang kita. Apakah ini yang kita sibukkan? Apakah semua topik yang kita baca beritakan, kita bicarakan setiap hari, semuanya tentang penyakit ini? Sebenarnya kalau kita terus pusatkan pikiran kita dalam keadaan melihat keadaan penyakit ini, kita akan hidup dalam ketakutan. Kekuatan Tuhan tidak ada di dalam kita. Kita semuanya juga berunding. Ada orang pergi suntik, tetapi penyakit ini juga datang menyerang. Ada juga memberitakan sesudah disuntik, juga kena serangan, juga meninggalkan dunia ini. Apakah kita semuanya hidup dalam keadaan ini? Kesibukan untuk mencari jalan keluar. Bagaimana menghalang penyakit ini datang menyerang kita, melindungi keluarga kita. Tetapi sebenarnya pada masa ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus terikat dalam satu hal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan mempunyai kekuatan untuk melindungi kita. Jadi kita semuanya jangan hidup dalam kesibukan bagaimana mencari menyelesaikan masalah ini. Sehingga kita lupa datang mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, memberi kekhawatiran kita, beban kita ke tangan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sehingga kita akan dikuatkan iman kita. Kita tidak goyang, Tuhan adalah andalan kita. Jadi banyak perkara yang boleh kita sibukkan. Tetapi hanya satu perkara yang harus kita hargai, yaitu
belajar datang ke hadapan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, terikat rapat dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Jadi kita melihat dari Marta, walaupun dia dibawa ya Tuhan Yesus, tetapi dalam sifat dia melayani Tuhan, dia tidak dibawa. Dia malahan di atas. Dengan emosi, dengan kemarahan, dengan perasaan yang tidak enak datang ke hadapan Tuhan Yesus. Ya, dia menyalahkan adiknya Maria. Mari kita lihat lagi. Kita lihat adik Maria, dia memilih ya bagian yang terbaik karena dia mengerti isi hati Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus datang ke rumahnya tujuannya apa? Bukan karena makanan, tetapi karena hubungan. Jadi Maria telah memilih bagian yang terbaik ini. Jadi kita belajar bagaimana kita tetap duduk di hadapan Tuhan, ya. Kita menerima setiap hari, menerima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jalan untuk kita menuju ke jalan yang lebih terang. Kalau kita tidak ada firman Tuhan, kita semuanya hidup dalam kerisauan, ketakutan pada masa sekarang ini. Jadi kita juga tahu bahwa di firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus senantiasa mengetuk pintu hati anaknya. Kenapa Tuhan Yesus mengetuk pintu hati anaknya? Yaitu Tuhan Yesus sangat menginginkan mempunyai hubungan yang baik dengan kita. Sewaktu kita mendengar ketukan Tuhan Yesus, kita membuka pintu, mempersilakan Yesus masuk ke dalam. Kita boleh menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengetuk pintu anak-anaknya. Bukan mengetuk pintu orang yang belum mengenal Yesus. Tetapi anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai penyelamatnya. Karena Tuhan Yesus sangat menginginkan kita mempunyai hubungan yang intim, yang rapat dengan Dia. Sehingga sewaktu kita menghadapi masalah, kekuatan Tuhan akan terjadi. Kekuatan Tuhan akan membawa kita menjadi pemenang. Kita tidak dikalahkan oleh keadaan sekarang ini. Jadi mari kita lihat lagi apa yang Maria lakukan ya. Kita lihat Maria dibawa dan dia duduk. Kalau kita tahu kita dalam keadaan duduk ya. Mungkin duduk kita itu dalam keadaan, saya mau tanya pada sekarang kita tidak dapat bersekutu, beribadah, berkumpul di gereja. Bagaimana posisi keadaan tubuh kita sewaktu kita mendengar ibadah melalui online? Apakah kita pakai baju tidur? Apakah kita tidur-tiduran di kursi sofa, di tempat tidur? Ataupun kita bersiap sedia duduk seperti kita datang ke gereja Tuhan. Memakai pakaian rapi, datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah semua sifat-sifat yang harus kita pelajari. Kita jangan merasa Tuhan kita di gereja, baru Tuhan raja segala raja. Kalau melalui online, Tuhan kita adalah Tuhan yang mungkin lebih kecil sedikit. Jadi kita tidak mementingkan penampilan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Raja segala raja. Kita harus senantiasa mengingatkan bahwa kita datang ke hadapan Tuhan, menerima firman Tuhan. Kita harus mempunyai rasa hormat, rasa taat, mempunyai hati yang bersyukur datang ke hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai sifat yang betul datang ke hadapan Tuhan. Walaupun kita sekarang tidak dapat datang ke gereja, tetapi melalui online kita juga harus mempunyai posisi yang baik, duduk dengan kedudukan yang baik. Karena Tuhan dari surga, Dia melihat semua tingkah laku anak-anaknya di dunia ini. Mari kita lihat poin kedua, Maria dibawa dan duduk. Lukas
pasal 10 ayat 39 sampai 42. Mari kita sama-sama dengan suara yang besar kita baca firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Jadi dari firman ini kita melihat Maria adalah contoh yang baik buat kita. Dia tahu dia di bawah Yesus, dia tetap duduk di bawah untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar Tuhan Yesus ya memberi pengajaran. Dia juga menghargai waktu yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dia tidak mensia-siakan waktunya walaupun sedetik pun. Jadi dia tetap dengar, duduk di bawah kaki Yesus mendengar khotbahnya. Dalam pengkhotbahan ini, dalam pemberian pengertian dari Tuhan Yesus, pengajaran dari Yesus, ini akan membawa Maria menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Dia lebih mengerti keinginan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sampaikan pada dia pada hari ini? Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Jadi dia betul-betul menikmati hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita belajar dari Maria. Tak ada satu hal pun ya yang dapat memberi kita satu kepuasan, memberi kita jalan keluar, memberi kita melihat jalan kita dalam keadaan sekarang mempunyai harapan. Hanya Tuhan Yesus adalah harapan kita. Hanya Tuhan Yesus yang harus kita andalkan. Jadi Maria dia mengetahui semuanya ini. Dia bukan hanya duduk di kaki Yesus, dia menerima kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mengetahui bahwa pada saat sekarang kita tahu sangat banyak orang di luar memerlukan ketenangan, memerlukan keselamatan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita jangan egois. Kita jangan merasa kita menerima kasih dari Tuhan sudah cukup. Saya menunggu sampai saya menikmati di surga apa yang Tuhan berikan untuk saya. Jangan, pada masa ini kita masih hidup di dunia ini. Itu ada perintah dari Tuhan. Ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus memberitakan penginjilan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Orang-orang yang hidup dalam tidak ada harapan. Kita perlu memberitakan kabar baik ini. Kita perlu memberi penginjilan ini. Kita perlu memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya. Dia adalah Tuhan penyelamat kita. Jadi sebelum kita memberikan kasih ini kepada orang di sekeliling kita, mungkin keluarga kita ada juga yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita memberi, kita harus menjadi penerima. Kita harus menerima kasih dari Tuhan. Sebelum kita memberi pengajaran firman kepada Tuhan, memberi penjelasan kepada orang-orang di samping kita. Dari firman Tuhan, kita harus belajar sebagai penerima. Kita menerima kasih dari Tuhan. Baru kita dapat memberi. Apa yang kita beri, baru betul-betul menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkannya. Jadi kita harus sebagai penerima. Seperti Maria, dia di bawah kaki Tuhan Yesus menerima kasih Tuhan. Dia baru dapat memberi kasihnya buat orang-orang yang memerlukan. Pada zaman sekarang kita juga akan dibangkitkan Tuhan untuk menjadi pemberi berkat kepada orang sekeliling kita.
Sebelum kita memberi, kita harus menerima. Jadilah penerima yang baik. Bagaimana menjadi penerima yang baik? Contohnya seperti Maria, merendahkan diri. Bukan hanya di bawah, kita harus merendahkan diri. Jangan kita mempunyai perasaan kita sendiri. Jangan kita mempunyai pendapat kita sendiri. Apa kemauan kita itu yang penting. Tidak pentingkan kemauan Tuhan. Kita harus pentingkan keinginan Tuhan. Apa kemauan Tuhan? Kita lakukan. Kita melihat hubungan yang penting antara kita dengan Tuhan. Sewaktu kita menerima kasih dari Tuhan, baru kita akan menjadi berkat kepada orang-orang yang memerlukan. Kita menerima kemurahan dari Tuhan, kita baru dapat memberi kemurahan buat orang-orang yang memerlukan. Ingat, sebelum kita memberi, kita harus sebagai penerima. Merendahkan diri. Jangan merasa kita adalah orang yang hebat. Pengalaman kita sangat besar. Bahwa kita adalah orang yang boleh memberi walaupun tidak menerima. Jangan. Kita harus merendahkan diri, kita harus menerima dulu, baru memberi seperti Maria. Jangan seperti Marta. Kita juga harus tahu keinginan Tuhan Yesus, yaitu mementingkan hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Luangkan waktu kita, masa kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Jangan kita sibuk menyediakan makanan. Mungkin kita bertanya, Tuhan Yesus lapar, dia perlu makanan. Memang Tuhan Yesus dengan muridnya perlukan makanan. Tetapi makanan yang seadanya. Bukan harus yang mewah, ya, yang harus membuang waktu yang sangat banyak untuk menyediakan makanan. Simple. Yang penting hargai hubungan dengan Tuhan Yesus, datang ke hadapannya. Jadi dalam kesibukan kita harus mempunyai hati yang merendahkan diri. Dalam kesibukan kita juga harus hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sibuk sampai kita lupa diri bahwa kita masih harus tetap posisi di bawah, bukan di atas. Amin. Jadi kesimpulannya, kita untuk menjalin hubungan yang sebenar dengan Tuhan, kita harus mengerti kita adalah penerima. Amin. Mari tepukan, ya beri tepukan di dada kita. Katakan pada diri kita bahwa kita adalah penerima. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama kuat suara. Katakan, saya adalah penerima. Amin. Jadi kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan hubungan kita dengan Dia adalah hubungan yang baik. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Yang di rumah juga kita berdiri datang ke hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia memberi contoh kepada kita tentang Maria dengan Marta. Mana pilihan kita? Tuhan memberi kebebasan untuk kita memilih. Tetapi kita tahu jalan yang menuju kebahagiaan, sukacita adalah seperti Maria. Yaitu tahu posisinya di bawah, dia tetap duduk di bawah untuk menerima firman Tuhan, menerima kasih Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga apa yang dia dapat ini tidak ada orang ataupun apapun halangan tidak dapat mengambil berkat yang Maria dapat. Mari kita sama-sama, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita datang ke hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan juga melindungi kita, memberi kita pengertian dalam keadaan sekarang ini. Hanya satu yang Tuhan tahu kebutuhan kita, yaitu kita harus terikat dengan Tuhan Yesus. Sampai kita akan melihat
kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan terjadi. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
yang kami butuhkan ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati yang luka datang ke hadapan-Mu. Kami membawa hati yang hidup dalam kegelisahan datang ke hadapan-Mu. Kami membawa hati yang ketakutan datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkan kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Beri kami pengertian. Engkau adalah harapan kami. Engkau adalah kekuatan kami ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang rela memberi kasih yang sepenuhnya buat kami. Terima kasih kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami ingin menikmati kebersamaan-Mu. Kami ingin menikmati hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Beri kami kekuatan. Beri kami satu pengertian ya Tuhan. Sehingga kami tetap berpegang teguh ya Tuhan. Engkau adalah harapan kami. Karena Engkau kami dapat berdiri teguh ya Tuhan. Karena Engkau iman kami tidak goyang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita beri tepukan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Engkau Tuhan, kami dapat berdiri teguh. Haleluya. Woo.
Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh, hey, hey, oh, hey, hey, oh, hey, hey, oh. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Kau menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu, kuatkan iman kami. Pada masa ini kami ingin mengatakan bahwa Tuhan, kami tetap mau dibawa. Kami akan tetap mau duduk di depan-Mu ya Tuhan. Menerima kasih-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Yang haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu akan menyertai kami. Roh Kudus, Engkau urapi kami semuanya. Darah-Mu akan menghapuskan semua penyakit, semua kesulitan kami. Karena darah-Mu adalah darah yang berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengatakan amin. Terima kasih semuanya atas penyertaan kalian semua. Kita sama-sama dalam kasih Tuhan kita belajar menjadi dewasa, belajar menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih kita menjadi penerima sehingga kita akan pada masa ini menjadi berkat buat orang-orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Kita sama-sama yang memberitakan kerajaan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan yang perkasa, yang dahsyat. Amin. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.